Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, anak-anak ibu, disimak baik-baik ya pelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, tentang apa saja itu? Kita akan belajar tentang benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, jadi benda-benda itu dapat diletakkan di ruangan dan dia mempunyai massa. Massa itu bisa biasanya kita katakan dengan berat, dan massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, anak-anak ibu pernah ditimbang kan? Nah, misalnya berat badannya ditimbang. Nah, seperti itu juga dengan benda-benda bisa ditimbang. Bagaimana ya cara membedakan benda dengan yang bukan benda? Nah, ada pertanyaan ini. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Mengapa? Karena cahaya dan panas itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, cahaya matahari tentu tidak dapat kita timbang, bukan? Panasnya api tidak dapat kita timbang, tapi hanya dapat kita rasakan. Oleh karena itu, cahaya dan panas bukan benda. Nah, anak-anak ibu, coba kita perhatikan gambar di bawah ini ya, yang ada di layarmu. Nah, kita akan memilih mana benda dan mana yang bukan benda. Nah, contohnya yang pertama, panas api unggun. Apakah itu benda atau bukan? Ya, betul sekali, bukan benda. Minyak goreng? Benda, karena minyak goreng bisa ditimbang dan menempati ruangan. Cahaya lampu? Iya, cahaya lampu bukan benda. Ember? Benda. Es? Benda. Balon? Benda. Suara? Ya, suara bukan benda, karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Bagaimana dengan radio? Ya, benda. Hewan, benda. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang benda dan bukan benda ya. Nah, benda itu juga terbagi menjadi dua anak-anak. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup itu apa saja? Ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Benda tak hidup itu apa saja? Ada batu, kaos kaki, meja, boneka, sisir, mobil. Nah, Bu, tapi mobil bisa bergerak? Iya, mobil bisa bergerak, tapi mobil itu bukan termasuk benda hidup. Benda hidup itu memiliki ciri-ciri khusus seperti bernapas, berkembang biak, bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang yang telah kita pelajari di tema pertama. Masih ingat kan anak-anak? Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu dapat kita kelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, contohnya berdasarkan ukuran. Benda di sekitar kita mempunyai berbagai macam ukuran. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, dan ada benda yang pendek. Begitu juga dengan bentuk. Benda-benda di sekitar kita bermacam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya bulat, lingkaran, seperti segitiga, segi empat, atau ada yang bentuknya tidak beraturan. Nah, satu lagi, benda dapat dibedakan berdasarkan warnanya. Benda-benda di sekitar kita warnanya tidak selalu sama. Ada yang berbeda-beda. Contohnya ada gelas yang berwarna biru, yang berwarna abu-abu, tinta juga ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak ibu ulangi bahwa benda-benda itu dapat kita kelompokkan menjadi ke dalam warna, bentuk, dan ukurannya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita terbuat dari berbagai macam bahan. Bahan pembuat benda itu berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahan yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, bagiannya yang diambil itu adalah batangnya. Nah, batang pohon itu diolah menjadi kayu dan diolah menjadi berbagai macam benda. Bisa anak-anak ibu lihat di gambar ini, kayu itu bisa diolah menjadi apa saja.
menjadi lemari, menjadi kursi, menjadi pensil, menjadi meja, menjadi rak. Nah, kayu itu mengapa bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat benda? Karena dia mempunyai banyak keunggulan. Yang pertama, mudah dibentuk, ya. Kayu itu dipotong, nanti bisa jadi dibentuk menjadi lemari, menjadi rak buku, menjadi kursi. Kursinya juga bisa kita model menjadi berbagai macam gaya. Lalu kayu itu tahan lama sifatnya, ya. Tidak mudah rusak, ya. Nah, kelemahannya benda yang berbahan kayu ini tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Jadi kalau bahan kayu kita dekatkan ke api maka akan terbakar. Lalu mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Kayu itu mudah lapuk. Nanti jika ada rayap memakan kayu, nah kayu itu akan cepat lapuk. Nah itu dia anak-anak tentang benda yang terbuat dari kayu. Nah, karena kayu diambil dari hutan, ya, kita bisa melihat bahwa fungsi hutan itu sangat banyak sekali, yaitu contohnya untuk menyerap air hujan. Hutan yang memiliki banyak pohon menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi, ketika hutan digunduli, aliran air itu akan menjadi terganggu sehingga dapat menyebabkan banjir. Karena kalau hutan yang gundul itu, maka kayu-kayunya yang ada di situ juga sudah tidak ada kayunya, maka tidak ada lagi yang menahan air sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, kebutuhan kayu yang meningkat menyebabkan banyak pohon yang ditebang setiap tahunnya. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon itu tanpa izin. Ini menyebabkan jumlah pohon semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu kita harus menghemat juga anak-anak ibu. Menghemat penggunaan benda-benda yang terbuat dari kayu, misalnya kertas ini yang akan kita bahas karena kertas itu juga terbuat dari kayu dan kita juga sebagai masyarakat yang tinggal di lingkungan kita jangan menebang pohon sembarangan. Nah, kita akan membahas bahan yang terbuat dari kertas. Nah, kertas itu terbuat dari kayu. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan di pabrik. Nah, jadi kayu yang ada dari hutan tadi yang sudah ditebang itu dibawa ke pabrik, lalu dikupas ya pinggirannya, lalu kayu itu dihancurkan menggunakan zat kimia sehingga menjadi pulp. Ya, bacanya pulp, tulisannya pulp, P-U-L-P. Itu akan menjadi bubur kertas, namanya bahasa Indonesianya bubur kertas. Lalu bubur kertas itu akan dicetak menjadi kertas seperti yang dapat kita gunakan sekarang di bukumu itu. Nah, kertas itu bersifat menyerap air. Nah, sehingga kenapa Bu kertas itu bisa kita tulis pakai pulpen? Nah, karena pulpen itu kan ada tintanya. Tinta itu benda cair. Kertas itu menyerap tinta sehingga cocok digunakan untuk menulis, dapat dijadikan untuk menjadi buku. Tetapi kertas itu mudah sobek. Oleh karena itu, jika kamu membalikkan buku atau sedang menggunakan bukumu, gunakan dengan hati-hati agar tidak sobek. Nah, selanjutnya, selain menjadi buku, kertas itu juga dapat dibuat menjadi layangan, ya. Anak-anak Ibu, kertas origami, kertas kado, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada benda yang terbuat dari plastik. Di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Mengapa? Karena sifat plastik itu murah dan tahan lama. Ya kan? Contohnya gayung yang terbuat dari plastik, pasti akan lama rusaknya. Ya kan? Tahan lama dia. Gelas yang terbuat dari plastik, kalau misalnya gelasnya jatuh juga tidak pecah. Makanya plastik itu banyak digunakan. Nah, tetapi bahan dari plastik ini dia tidak menyerap air dan tidak tembus air. Makanya plastik ini cocok digunakan untuk membuat gelas, membuat ember karena dia tidak menyerap air. Jadi dijadikan payung, mantel hujan. Nah, plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Ya kan, anak-anak Ibu bisa pernah melihat ember plastik, itu ringan bisa kita angkat. Dan plastik ini mudah dibentuk, ya.
Nah, akan tetapi plastik ini juga menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan atau bahkan ratusan tahun. Maksudnya terurai secara alami, plastik ini susah hancur anak-anak. Tidak seperti bahan kayu, ya, bahan kertas yang mudah hancur. Kalau plastik ini membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk hancur. Nah, sehingga plastik ini kalau ditumpukkan itu akan menumpuk, dia tidak hancur. Kalau dia kayu atau kertas, dia kan kena air atau lama-kelamaan dia bisa hancur sendiri, lapuk sendiri. Nah, untuk mengurangi sampah plastik ini, maka dilakukan 3 cara. Yang pertama adalah reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan yang terakhir recycle, mendaur ulang. Nah, apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, supaya tidak banyak plastik, maka kamu membawa tas belanjaanmu sendiri ketika berbelanja. Ya, jadi ketika kamu berbelanja, penjual tidak memberikan plastik lagi kepadamu. Nanti belanjaanmu bisa dimasukkan ke keranjang belanjaanmu atau tas belanjaanmu. Ini akan mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya ada reuse. Reuse artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Nah, contohnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, anak-anak ibu, ini seringkali kita lihat di sekolah kita. Botol aqua dijadikan pot bunga, botol minyak goreng jadikan tempat tanaman. Lalu bisa juga dijadikan tempat pensil seperti yang kamu lihat di video ini. Nah, kemudian yang terakhir ada recycle, yaitu daur ulang sampah plastik. Recycle artinya mendaur ulang sampah plastik menjadi benda yang lebih berguna lagi. Contohnya, plastik-plastik kemasan bekas deterjen atau sunlight. Itu bisa dibuat lagi menjadi tas gitu anak-anak. Atau botol-botol plastik bisa diolah, di recycle, didaur ulang menjadi tempat sampah, atau ada yang membuatnya menjadi tempat duduk seperti itu, ada yang membuatnya menjadi tempat pensil. Jadi di recycle, didaur ulang dia anak-anak. Itu tadi 3 cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama reduce, mengurangi, reuse itu ya anak-anak, ini dia memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, selanjutnya kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita selain terbuat dari kayu, kertas, plastik, ada yang terbuat dari kaca. Nah, benda-benda yang terbuat dari kaca, contohnya misalnya gelas atau piring kita di rumah, kacamata, akuarium, cermin, jendela, dan lain sebagainya. Mengapa digunakan kaca? Karena bersifat kedap air dan tembus cahaya. Kedap air artinya tidak menyerap air, makanya cocok digunakan kaca ini sebagai bahan baku untuk membuat gelas atau piring. Nah, tembus cahaya, maka dari itu jendela terbuat dari kaca sehingga cahaya matahari dari luar bisa masuk ke dalam. Nah, selanjutnya ada benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ada nggak benda di rumahmu yang terbuat dari logam? Tentu ada, contohnya kuali, ya, panci, sendok, ya anak-anak, pagar rumah, kerangka mobil. Nah, mengapa benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam itu sifatnya kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Makanya panci atau kuali penggorengan kita di rumah itu terbuat dari logam. Karena logam itu dapat mengantarkan panas, sehingga masakan kita dapat masak. Dan sifatnya kuat, sendok, garpu, panci penggorengan itu dapat digunakan selama bertahun-tahun. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Ibu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba kamu amati benda-benda di sekitarmu, tulislah 10 benda yang ada di sekitarmu, lalu isi tabel berikut. Nah, contohnya lemari. Nah, kamu isi lemari, nama bendanya, bentuknya seperti apa? Balok. Warna lemarimu apa? Misalnya warna coklat. Ukurannya bagaimana lemarinya? Besar dan berat. Nah, coba kamu cari 10 benda lagi ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada tugas di sini. Setelah kamu mempelajari sifat fisik, jenis, dan ciri benda, coba kamu lengkapi tabel yang ada di layar. Nah, nanti di sini di benda ini, benda terbagi menjadi 3
kategori, ada jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri. Nah, jenisnya itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Nanti kamu tulis di sini benda tak hidup, lalu kamu tuliskan contohnya di bawah. Nah, berdasarkan sifat fisik yang ini, kamu tuliskan bahwa benda itu bisa dibagi menjadi berdasarkan ukurannya, apalagi tadi anak-anak, warna dan bentuk. Nanti kamu tuliskan contohnya. Kemudian ciri-ciri benda apa? Mempunyai massa, dan satu lagi apa anak-anak? Menempati ruang. Jadi kamu tulis nanti di sini menempati ruang. Nah, gampang bukan? Nah, selanjutnya coba kamu baca teks di halaman 12 sampai 13. Kemudian kamu jawablah pertanyaan halaman 13 sampai 14. Ini dicatat di buku latihanmu ya anak-anak. Nah, kemudian ibu akan mengajak kamu mengamati kembali benda-benda di sekelilingmu. Adakah benda-benda yang terbuat dari kayu? Jika ada, tuliskan nama bendanya di dalam tabel ini, lalu tuliskan kegunaannya. Misalnya lemari. Gunanya untuk apa anak-anak? Untuk tempat meletakkan pakaian misalnya kalau dia lemari pakaian. Atau jika dia lemari buku, kegunaannya apa? Untuk meletakkan buku. Nah, selanjutnya yuk kita mencoba. Kamu membaca teks halaman 22 tentang pembuatan kertas. Nah, nanti setelah membacanya ada kata-kata yang sulit yang kamu harus mencari artinya di kamus. Nah, kamu bisa menggunakan kamus online yang ada di Google ya. Kamu tinggal ketikkan katanya, misalnya yang pertama selulosa. Kamu langsung buka Google, langsung klik selulosa, artinya nanti ada di situ situs KBBI online. Kamu klik, lalu kamu catatkan artinya di buku latihanmu ya anak-anak. Ini untuk menambah pengetahuan dan kosakatamu. Selanjutnya, coba kamu amati lagi benda di sekitarmu, lalu lihat halaman 53, di situ ada tabel. Kamu akan membuat nama benda, bahannya, kelebihan dan kekurangan benda tersebut. Di sini ada contohnya, misalnya nama bendanya daun jendela. Daun jendela terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Kayu itu kelebihannya apa anak-anak? Kuat dan bertahan lama. Kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Sedangkan aluminium sifatnya apa kelebihannya? Ringan dan tidak bisa dimakan rayap. Kekurangan bendanya tidak tahan benturan keras. Nanti dia bisa jadi bengkok. Nah, cobalah anak-anak ibu mencari 4 benda lagi ya. Di sini ibu minta 4 benda lagi. Jadi ada 3, 4, 5 nanti ya. Jadi ada 4 benda lagi yang kamu lihat di sekitarmu, kamu buat di dalam tabel dia terbuat dari bahan apa kelebihan dan kekurangannya. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugasmu di rumah. Jika ada yang kurang kamu mengerti, kurang kamu pahami, kamu bisa memutar ulang video ini atau menanyakannya kepada ibu melalui grup WA kita. Terima kasih anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihanmu walaupun kita belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.